Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Haris Ramadi dengan NPM 25782032. Di sini saya akan mengerjakan lab 2.5.5 pada jaringan komputer ya di Cisco CCNA. Saya sudah mendownloadnya tadi, lalu kita akan masuk ke paket trackernya saja. Karena mendownload tempatnya cukup lama, jadi saya skip di bagian situ. Kita akan masuk terlebih dahulu, kita tunggu teman-teman. Biar dia ngebuka karena cukup lama juga ya. Oke, di sini untuk use profil ya. Oh ya, saya lupa bilang. Di sini kita akan konfigurasi switch yang baru keluar dari pabrik ya teman-teman. Jadi kita perlu nama dan email. Namun sebenarnya email itu tidak perlu ya. Jadi nama aja lah. Nama kita kasih nama seperti ini. Nah, di sini sudah ada panduannya teman-teman sebenarnya. Jadi gampang untuk mengerjakannya. Kita lanjutkan ya. Apa tadi ya? Oke, jadi. Nah, di tahap pertama ini kita baca sebentar. Oke, kita akan switch satu terlebih dahulu ya, S1 ini. Lalu ntar akan ke S2. Nah, di switch 1 dan switch 2 ini sama-sama di setting teman-teman. Karena mereka ini baru keluar dari pabrik. Di part 1 dia akan verifikasi, lalu di part 2 dan 3 akan konfigurasi. Yang kedua itu konfigurasi basic switch configuration, lalu yang ketiga configure method benar, lalu yang keempat akan save konfigurasi file to NVRAM-nya seperti itu. Lalu yang kelima kita akan konfigurasi di switch 2 sama seperti switch 1 seperti itu. Kita akan lanjut. Di sini kita ikutin aja instruksinya ya. Klik switch 1 dan akan tampilkan CLI, lalu tekan enter seperti ini. Panduannya jangan sampai hilang ya, karena saya butuh panduannya. Nah, kita akan masuk ke enable. Enable ini untuk apa sih? Enable ini untuk ke privilege set mode agar kita bisa menjadi adminnya. Enable. Seperti ini. Oke, kita sudah masuk ke extreme mode-nya. Nah, di sini di step kedua ini kita akan menjawab pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Oke. So, ini config. Enter terus. Oke. Di dalam switch, berapa banyak switch memiliki fast Ethernet? Berapa banyak? Dari 0/1 sampai /24 teman-teman. Dia memiliki 24 fast Ethernet, lubang fast Ethernetnya. Lalu how many gigabyte interface does the switch have? Berapa banyak gigabyte yang dimiliki oleh switch? Ada dua, 0/1 dan 0/2 teman-teman. Lalu apa perintah yang diketikkan untuk menampilkan NVRAM? So running config ini teman-teman. So running config ya. Lalu Windows switch. Kenapa switch merespon startup config is not present? Karena dia hanya menampilkan ini ya, apa ya namanya, hanya menampilkan NVRAM-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke basic switch configure. Kita akan ketikkan switch configure terlebih dahulu. Nah, configure terminal, kita akan masuk ke konfigurasinya. Lalu kita namai host name S1 seperti ini. Lalu kita exit ketika sudah dinamai. Kita akan masuk ke switch 1 ya. Nah, seperti ini. Sudah dirubah. Dia kita rubah nih konfigur terminal.
untuk merubah switchnya di config, jadi hostname-nya mengganti jadi S1. Oke, selanjutnya kita akan konfigur terminal kembali. Kita di sini akan memberikan password pada switch kita ya. Kita kunci lah agar tidak dipakai orang. Jadi konfigur terminal. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita main dulu, main konsol. Main konsol 0. Nah, kita kasih password let main. Oke, passwordnya sudah, kita login. Lalu kita keluar, exit. Sudah login, kita masih di config ya, kita exit lagi. Oke, sudah sama. Kenapa perintah tersebut login? Ya karena untuk menandai kalau password ini tuh hanya untuk login ke switch 1 nanti. Sabar teman-teman, saya baca dulu bentar ya. Nah, ini untuk memastikan ya. Kita exit kembali di sini. Exit. Nah, di sini passwordnya tadi ya, let main. Nah, kita sudah masuk ke switch satunya. Jadi login tadi itu berfungsi untuk menandai kalau dia untuk login harus memberikan password tersebut. Catatan, if you switch from password did you have the login. Sabar teman-teman. Tes. Oke. Dan itu install dulu. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Kita masuk lagi ke enable untuk masuk ke exe mode-nya. Lalu kita config. Konfigur terminal. Oke, sudah konfigur terminal. Kita sudah masuk ke config-nya. Password cheese cow. Ini 0 apa? Oh, ini 0 sih. Seharusnya 0 ya. Di 0 ini Cisco. Oh, ini ya, ada tulisan 0 di Cisco ini itu adalah huruf yang bulat ini di paspor Cisco ini adalah 0. Not capital O, bukan capital O, teman-teman. Jadi paspor ini until after you can extract oke. Nah, kita akan mengasih privilege mode ini password kembali ya. Enable password Cisco enter exit. Oke, sudah sama. Very that privilege mode access is good. Enter the exit command. Kita tulis exit kembali. Oke, kita password di sini. Add main coba. Kok masuk? Kan Disco ya. Sebentar. Kita cek result dulu. Laptop login udah, password udah, admin udah. Oke, kita lanjutin aja sesuai instruksi. Kita tadi sudah di step 5.
udah di exit lagi. Masuk lagi deh ke mode privilege-nya. Kita enable kembali ya. Oh iya ding teman-teman, itu untuk masuk ke suite tuh yang Redman, kalau ini Cisco. Cisco. Nah seperti ini. Oke oke. Lalu kita akan masuk ke config T kembali ya. Config T ini konfigur terminal teman-teman, cuman disingkat aja. Sudah masuk, kita enable. Nah it's a secret, udah, terus exit. Oke, valid input detected, not valid, invalid. Allah, maaf teman, exit. Ini exit malahnya, bukan pakai X tapi C. Nah seperti ini. Maaf teman-teman ya. Not you can display so run. So ini untuk apa sih? Nah, what is display the enable control? Kalau displaynya ini untuk Cisco. Kalau enable secret password display configure. Ini tadi Lightman teman-teman. Ini maaf ya kalau bahasa Inggris saya dan terjemahan saya ini kurang bagus karena uh, kurang belajar aja lah di situ. Nanti saya akan pelajari lagi bahasa Inggris. Oke, encrypt the table console password. As you happens in step 7, the enable secret password and should be the enable and console password. Oke, kita lanjutkan saja. Config T. Kita disuruh masuk kembali ya. Oh, kita akan mengubah nih. Service password and exit. Oke, tadi part 2 udah, sekarang part 3 yaitu configure method banner teman-teman. Apa ini? Kok jalan tadi? Nah, sebentar ya. Loh, kok hilang? Nah, ini. Maaf teman-teman, agak sedikit lama di sini. Tadi kita, oh ini kita masuk ke part 3 ya. Maaf. Di sini kita akan konfigurasi method banner ya. Kita akan config kembali. Config terminal sudah. Kita tekan banner method. This is a secure system titik lalu
only. Seperti ini, kita lihat dulu. Minor muted. This is a short system. Jadi hanya si authorized aksesnya ya yang bisa mengakses hal tersebut ini. Oke, kita sudah, lalu kita enter, lalu kita exit. Oke, kita kembali. Kapan ya? Ini nanti ya, saya jawab di akhir-akhir aja lah. Tapi ini saya tandai dulu teman-teman. Aduh, ada bug Windows nih. Notepad. Nah ini tugas-tugas saya tandain. Saya bukan ini. Ini ya. Oke, kita lanjut kembali ke part 4, yaitu save dan verification configuration file to nvram. Jadi kita akan save dan verifikasi file dari nvram ya. Ini kayak mau mendung teman-teman. Maaf, agak khawatir soalnya saya jemur-jemuran ini. Oke, kita langsung aja copy run config startup config destination config enter building. Oke, sudah sama. Nah ini kita lihat terakhir aja. Pertanyaan yang belum kejawab ya. Nah selanjutnya, oh sudah ya, sudah teman-teman. Apa perintah untuk menyimpan display konten nvram? Ini ya, copy run startup ini config. What is sorted about version? Apa sorted version tersebut? Short test. Bisa agak kurang mudah teman-teman. Ntar lah saya cek. Oke, sudah terkonfigurasi dengan benar untuk switch pertama ya. Itu sudah cek semua. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sama nanti ada di switch 2 teman-teman. Nanti saya jawabnya di akhir aja. Switch 2 yaitu di sini. Oke, ini pun sama, kita harus enter terlebih dahulu. Dan ini sama seperti switch pertama, kita tinggal ngikutin aja. Ini nggak perlu dijelasin aja karena di switch pertama tadi sudah dijelasin. Kita akan enable, masuk ke action mode-nya, lalu show. Ini nggak terlalu ini sih, cuman kita ikutin aja lah. So run config oke, kita configure terminal, terminal. Oke, sudah sama. Terus kita land console. Lalu kita kasih password lagi. Lalu kita login, lalu kita exit. Saya ada yang lupa ini teman-teman.
ini belum ya, cuman yaudah deh kita masuk nanti deh gitu. Masih namanya sama configure terminal. Oh iya, masih di shoot config invalid ya. Configure terminal, kasih nama host name S2 seperti ini. Oke, terus exit ya. Nah, sini baru kita konfigurasi kembali. Aduh, tadi yang dikasih paspor gimana ya? Udah, ini kita coba-coba aja dulu ya ini. Dengan konsol 0 password admin login terus exit. Oh, 2 kali exit. Terburu-buru saya tadi ya, maaf teman-teman. Sekali lagi exit. Admin masuk. Kita masuk lagi ke enable configure terminal. Sudah, terus enable password distro. Ingat itu 0 bukan 0 bukan O ya. Lalu kita exit. Oke, sudah. Kita lanjut di sini. Enter exit. Oke, kita exit. Admin config enable dulu belum. Apa ya? Tadi keluar. Oke. Distro. Oke, sudah. Terus config seperti ini, lalu enable secret it subscript. Terus kita exit. Oke, sudah configure from console by console. Oke, sudah teman-teman, kita ketik soran. Soran benar kan? Oke, kita masuk ke step 8. Kita config kembali. Terus kita exit. Oke, sudah. Lumayan lama ya, sekitar 23 menitan ya, kayak gini doang.
Sudah tadi ya, tadi kita sudah masuk ke sini. Lalu kita exit. Sekarang kita konfigurasi lagi terminalnya. Config T, banner, okay. This is a secure system authorized access only. Access only. Setting. Oke, terus exit. Oke. Lalu kita akan save ya. Copy, running, create, start, kartu, config, start config, building, oke, konfigurasi. Oke, sudah. Oke, kita lihat. Bismillah. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai semua dan sudah terkonfigurasi dengan benar. Oke teman-teman, mungkin sekian video penjelasan konfigurasi switch yang baru keluar dari pabrik. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.